Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita dapat terhindar dari virus corona. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Auditing Syariah, kelas PBS 6D. Saya lulus Rahayu. Saya Alfa Nur Putri. Saya Nurul Aini Salsabila. Kami akan menjelaskan tentang materi, filosofi, paradigma, dan sejarah auditing. Saya akan menjelaskan tentang filosofi auditing, rekan saya Alfa akan menjelaskan tentang karakteristik auditing, dan rekan saya Aini akan menjelaskan tentang sejarah auditing. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu filosofi auditing. Filosofi menurut Webster Dictionary adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman umum terhadap nilai dan realitas melalui kegiatan pemikiran, bukan melalui pengamatan lapangan. Dengan demikian, filosofi auditing merupakan kegiatan olah pikir yang membahas ilmu auditing, baik dari aspek realitasnya maupun nilainya. Pengertian filosofi memang beragam, tetapi ada basic idea yang dapat sama-sama diterima umum. A, yaitu aspek rasional dari tindakan dan pemikiran yang cenderung diterima tanpa perlu dipertanyakan lagi. B, menyangkut struktur ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis, sehingga lebih bermanfaat dan berkurang hal-hal yang bersifat kontradiktif internal. C, memberikan sebuah dasar hubungan sosial yang dapat menyatu dan dipahami. Dengan demikian, filosofi auditing memiliki asumsi dasar, basic assumption, atau body of integrated ideas. Basic assumption ini diharapkan membantu pengembangan dan pelaksanaan praktik audit serta dapat memecahkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam profesi dan ilmu audit. Basic assumption atau body of integrated ideas ini lazim disebut teori. Auditing dalam pandangan Islam. Makna dan hakikat auditing dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181-184. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur atau menakar menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, manusia harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, sebagaimana digambarkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35. Selanjutnya, kita membahas materi karakteristik pendekatan filosofis auditing. Karakteristik filosofi auditing. Pendekatan filosofi dapat dibedakan dalam 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada comprehension atau pemahaman, yaitu menunjukkan pemahaman keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian. Memakai konsep-konsep umum ini sebagai bahan pertimbangannya seperti bahan pembuktian, hal pemeliharaan, disclosure, dan independensi.
Selanjutnya ada perspektif. Perspektif yaitu pandangan, pendekatan, filosofi yang mengeksplorasi kebenaran sampai ke akarnya. Untuk itu, auditor harus mempunyai wawasan yang sangat luas untuk mendapatkan kebenaran dan signifikasi akan berbagai hal dalam pembuktian auditor. Selanjutnya ada insight atau wawasan, yaitu memberikan asumsi-asumsi yang rasional. Asumsi-asumsi ini dasarnya asal bahan pembuktian, kelemahan, dan implikasi-implikasinya harus diungkapkan dan diuji. Yang terakhir ada vision atau visi. Dalam pendekatan filosofi, auditing harus mempunyai visi ke depan yang jelas. Visinya akan membantu auditor dalam memberikan keyakinan, melihat jauh ke depan dalam memvisualisasikan prospek dan tujuan. Selanjutnya, pendekatan perumusan accounting dan auditing. Pendekatan dalam perumusan ini dikemukakan oleh Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution. Bisa disingkat dengan AAOIP, yaitu menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya, kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. Selanjutnya, memulai tujuan dan ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hukum syariat, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariat dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Selanjutnya ada kode etik akuntansi dan auditor. Kode etik akuntan atau auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Namun, di samping dasar syariat ini, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam. Landasan kode etik akuntan atau auditor muslim ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada integritas. Integritas Islam ini menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Selanjutnya ada keikhlasan. Akuntan atau auditor harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit, dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Selanjutnya ada ketakwaan. Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, sebagai salah satu cara untuk melindungi seserangan dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi cenderung pada kezoliman dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah. Yang terakhir ada kebenaran dan bekerja secara sempurna. Akuntansi atau auditor tidak harus membatasi dirinya, hanya melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, tapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan. Tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasi terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nahl 16 ayat 90. Audit syariah memiliki hubungan dengan lembaga Hizbah. Hizbah adalah salah satu lembaga ekonomi yang paling awal dalam Islam. Menurut Islahi, Hizbah adalah lembaga agama di bawah otoritas negara
yang menunjuk orang untuk melaksanakan tanggung jawab memerintahkan apa yang benar. Lewis menyatakan sebagaimana dikutip oleh Yakob dan Dongla bahwa kode etik disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya pada awal negara Islam untuk melembagakan, mengabdikan, dan melestarikan kode etik dan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan konsep al-am bil ma'ruf wal nahyu an al-munkar. Auditor syariat memiliki peran yang mirip dengan muhtasib, bertanggung jawab sebagai dalam konsep taklif, akuntabilitas atau tanggung jawab, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah secara ketat. Pendeklarasian negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriah. Negara yang baru dibangun tidak ada pemasukan dan pengeluaran. Ada bentuk kesekretariatan sederhana pada akhir tahun 6 Hijriah. Ketika ada kewajiban zakat dan ush pada pertanian dari muslim, jizyah pajak perlindungan dari non-muslim, dan kharaj pajak hasil pertanian dari non-muslim. Maka Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-730, di mana seluruh pengeluaran dan penerimaan dikumpulkan secara terpisah. Lembaga Hizbah runtuh pada khilafah Islam terakhir di Turki Utsmaniyah pada tahun 1900. Negara-negara Islam yang dipecah dan dibatasi ke beberapa negara dan telah berada di bawah penjajahan. Demikian juga audit syariat, istilah juga merupakan istilah baru meskipun perbankan Islam modern dan keuangan ada sejak 1960. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.